Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah ya. Sebelum kita belajar, kita akan belajar tentang Asmaul Husna. Tapi sebelum itu kita berdoa terlebih dahulu ya. Silakan satu orang maju memimpin doa. Perhatikan ya, mulai dari salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa bersama-sama. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Ananda Haris ya yang sudah memimpin doa dengan sangat baik. Perhatikan ya, perhatikan Pak Guru kalau sedang menjelaskan materi. Kita masuk ke materi ya. Perhatikan layarnya ini, layar LCD. Ini apa bacanya ini? Coba ada yang bisa baca ini? Judulnya itu Yuk mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Asmaul Husna. Jadi barang siapa yang mau mengenal Allah, maka harus mengenal Asmaul Husna dulu. Apa itu Asmaul Husna? Asmaul Husna itu adalah nama-nama Allah yang indah. Jadi kalau kita mau mengenal seseorang ya, misalkan Randi belum kenal sama Ardian misalkan. Kira-kira apa yang ditanya dulu? Nama kan? Saya harap kan benar kan? Ya, tidak mungkin kan ketika pertama kali bertemu dengan Ardian dikepeng kan tidak mungkin kan? Pasti nama kan? Saya harap itu kan gitu. Kayak sama kayak Pak Guru kan pertama kali kesini kan perkenalkan nama bukan nama bukan perkenalkan saya punya uang 1.000 kan tidak mungkin kan? Nama dulu kan? Nah begitu pun kalau kita mau mengenal Allah maka kita harus mengenal nama-namanya. Ada berapa nama Allah ini Asmaul Husna? Ada berapa? Ada yang masih ingat? Nama Asmaul Husna itu Ar-Rahmanu ya Rahim, itu berapa jumlahnya itu? Ada yang masih ingat itu? Ada 99 namanya ya, nama Allah yang Ar-Rahmanu ya Rahim ya Maliku ya Kudus ya kan? Sudah sering kita dengar kan? Nah itu nama Allah itu tidak bukan namanya Randi ya kan? Nah ini Asmaul Husna itu namanya Asmaul Husna namanya dia. Nah, apa tujuan kita belajar sekarang ya? Jadi, tadi kan sudah Pak Guru jelaskan tentang Asmaul Husna. Tetapi tidak mungkin kita belajar 99 lama nanti sampai maghrib nanti kalau belajar Asmaul Husna semuanya ya. Jadi, yang akan kita pelajari ini ada 5. Nah, yang pertama, siswa mampu menyebutkan arti Asmaul Husna dengan benar. Apa itu yang akan kita pelajari? Al-Qawiyyu. Apa? Al-Qayyum. Al-Qayyum. Al-Qayyum.
Al-Muhyi, Al-Muhyi, Al-Mumit, Al-Mumit, Al-Ba'ith. Al-Ba'is, Bukan Al-Ba'ith ya. Al-Ba'ith. Ada titiknya ini, ada komanya. Berarti ada ditahan. Al-Ba'ith. Bukan Al-Ba'is. Ba'is beda. Masa Allah Ba'is kan tidak mungkin. Al-Ba'ith ya. Nanti kita jelaskan apa artinya satu-satu ini. Kemudian yang kedua, siswa mampu menjelaskan makna Asmaul Husna yang tadi itu ya, Al-Qawiyyu, Al-Qayyum, Al-Muhyi, Al-Mumit, dan Al-Ba'is dengan tepat. Apa yang bisa kita pelajari dari sifat Allah yang 5 ini ya. Yang 5 ini saja yang kita pelajari ya. Nah, selanjutnya apa yang kita kerjakan. Nah, ini yang akan kita kerjakan dalam pelajaran ini. Yang pertama itu Pak Guru dulu ya menjelaskan materi dulu ya. Nah, kemudian yang nanti ada diskusi nanti ya. Diskusi. Kemudian yang ketiga ada presentasi, itu maju diskusi nanti. Kemudian yang keempat baru kesimpulan. Harus selesai terus ya. Nah, selanjutnya, nah ini. Mari kita berpikir sebenarnya banyak ya. Nah, perlu tanya dulu ini. Satu, siapa yang paling kuat di dunia ini? Ada enggak yang paling kuat di dunia ini? Enggak. Nggak ada ya. Misalkan Randi, kuat enggak ngangkat ini? Kuat. Kuat, kuat masuk di pasar nih. Bisa. Nah, kuat. Terus Aris kuat ngangkat nih, kuat. Nah, terus dia Ardian kuat untuk diangkat balik. Gede kan? Nah, berarti manusia itu punya dia kekuatan, tetapi terbatas. Ya kan harus kasar nih kan? Terus Randi kasar. Lagu balik kasar di balik. Gede kan? Otomatis manusia itu punya kekuatan, tetapi dia kekuatan itu terbatas ya. Jadi siapa yang paling kuat berarti? Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Yang kedua sekarang, bagaimana menurut kalian? Apakah Allah membutuhkan bantuan dari makhluk lain untuk mengatur semuanya ini? Apakah Allah ada dia mensuruh yang mengatur alam semesta ini sendiri selain Allah? Ada enggak? Enggak mungkin kan? Allah sendiri yang mengatur ya, yang menumbuhkan pohon durian itu Allah. Kemudian Randi bareh penghirup durian meraih kebagian Randi kan. Bagian sak penghirup peneluja Allah. Enggak sampai lemak berpikiran bahwa misalnya Haris talat kembang misalnya di pot kan, talat kembang. Aku penghirup peniu nih. Padahal ini sekedar meraih doang. Dia tahu dia penghirup ya. Jadi kita sebagai manusia ini hanya cuma bisa memelihara dengan cara itu menyiram. Kita tahu kehidupannya. Ada kan nanti meskipun kita sering siram kan mati kembang masih kan? Karena bukan kita yang menghidupkan bunga itu, tapi Allah. Nah, kemudian yang ketiga, siapa yang memberi kita kehidupan? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus siapa yang menentukan kapan kehidupan itu berakhir? Allah. Allah siapa yang bisa membuat kita mati? Kan Allah. Kemudian yang keempat, pernahkah kalian melihat tanaman yang tumbuh subur atau hewan yang lahir? Pernah tidak lihat? Pernah lihat tanaman yang subur? Pernah? Terus atau hewan yang lahir? Terus siapa yang membuat mereka hidup? Allah semua. Kemudian yang kelima, apakah Allah bisa membangkitkan sesuatu yang sudah tidak ada? Bisa tidak Allah membangkitkan, misalkan sudah mati tapi hidupkan kembali? Bisa tidak Allah? Bisa. Bukan sampai misalkan Allah itu kan bisa semua ya, semuanya bisa. Allah itu jangan sampai tidak mungkin dia akan menjadi Allah kalau ada yang tidak bisa. Semua bisa ya. Cuman kadang kita yang kurang percaya ya. Nah, selanjutnya kita lanjut ya. Nah, ini kita kenalan dulu. Tadi kan saya jelaskan Asmaul Husna itu artinya nama Allah yang baik atau indah. Nah, kemudian kenapa kita belajar
Asmaul Husna ini, apa pentingnya kita belajar Asmaul Husna ini ya? Kita kan sudah tahu kan, Ar-Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, kan sering kita dengar ya. Tapi kenapa kita harus mempelajari itu? Nah ini Allah sudah memberitahu di surat Al-A'raf ayat 180. Ini apa nih? Walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Ya apa artinya ini? Hanya milik Allah asmaul husna. Jadi Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus itu nama Allah ya. Selain dari Allah itu namanya dia yang tertinggi. Tapi Ar-Rahman, Ar-Rahim itu nama sekaligus sifatnya. Jadi Allah itu penyayang, Ar-Rahman kan, Ar-Rahim pengasih penyayang ya. Itu. Kemudian fad'uhu biha, maka mohonlah kepadanya dengan menyebut asmaul husna. Jadi ini garis bawahnya di sini sebenarnya. Kenapa kita harus belajar asmaul husna? Ya. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Jadi kita diperintahkan oleh Allah untuk menggunakan nama-namanya itu setiap kita berdoa. Jangan cuma Allah saja, ya Allah berilah aku panjang umur. Jangan ya Allah saja. Misalkan kita mau minta mainan, misalkan kan, minta banyak rezeki, maka sebut asmaul husnanya. Ya Razak, ya Allah, ya Razak, ya Allah, ya Rahman, ya Allah, ya Razak. Tetap ya Allah kan, cuma tambahan dari asmaul husna juga ya. Jangan ya Allah saja. Kalau ya Allah itu umum dia. Kalau kita mau minta yang spesifik, yang lebih khusus, maka sebut asmaul husna itu. Ya Allah, ya Rahman, ya Allah, ya Malik, ya Allah, ya Kudus, gitu ya. Sesuai dengan apa yang kita inginkan. Ya, ini. Kita disuruh ini oleh Allah, maka mohonlah kepadanya dengan menyebut asmaul husna. Maka setiap kita berdoa, kita harus meminta doa dengan menyebut asmaul husna. Nah, yang pertama sudah kita belajar. Ini apa ini yang satu? Coba baca. Al-Qawiyyu. Iyum nih kan yu. Al-Qawiyyu. Nah, Al-Qawiyyu ya. Coba ulang. Al-Qawiyyu. Nah, apa arti Al-Qawiyyu? Al-Qawiyyu itu artinya Allah Maha Kuat. Ya. Jadi manusia ini juga kuat sebenarnya. Cuman kan Pak Guru bilang tadi, manusia itu kuat cuman terbatas. Nah, ini kan tidak ada satupun makhluk yang dapat mengalahkannya ini kan. Contohnya ini Fir'aun yang punya tentara banyak dihancurkan oleh Allah. Kemudian apa yang kita bisa lakukan untuk meneladani sifat Al-Qayyum ini? Bisa kita pakai juga Al-Qayyum ini dengan cara apa? Misalkan kita punya kekuatan ya, kita punya kekayaan, bantu yang lemah atau miskin dengan cara bersedekah. Itu salah satu sifat Al-Qayyum yang kita bisa tiru dari Allah Subhanahu wa taala. Misalkan kekuatan itu banyak macamnya ya. Kuat dari segi harta kita banyak misalnya ya, kita kasih sedekah orang. Kemudian kalau kita punya harta jangan memamerkan. Kemudian yang ketiga, kalau kita punya ilmu kita ajarkan ya ke teman kita yang belum bisa. Salah satu ya, kalau kita mau meneladani sifat Allah Al-Qawiyyum. Lanjut ya. Yang kedua apa? Baca. Al-Qawiyyum. Bukan Al-Qawi, Al-Qayyum. Al-Qayyum. Dia sudah mau ini caranya. Al-Qayyum. Ya, apa arti Al-Qayyum? Allah Maha berdiri sendiri, tidak butuh bantuan siapapun. Nah, Allah tidak butuh bantuan siapapun. Kalau kita manusia kan pasti butuh ya. Dan mungkin kita bisa hidup sendiri ya. Tetapi bagaimana cara kita bisa meneladani sifat Al-Qayyum ini? Maka yang pertama, contoh kalau kita ulangan semester misalnya
kita jangan mengerjakan tugas itu nyontek. Berarti kan kita tidak al-qayyum, jadinya tidak mandiri. Jadi kita diajarkan Allah melalui sifat al-qayyum ini supaya kita menjadi pribadi yang mandiri, ya, bisa melakukan sesuatu itu sendiri. Misalkan pakai sepatu, masa harus dipasangin? Misalkan kamu pasang sepatu, ya bisa kan? Masa kalau sepatu masih suruh dengan toa kan? Tadi mau pasang sepatu pasang. Nah, tadi pasang sepatu, pasang kelambi, nah, kan? Itu berarti kelambi, Harif, dari sudah bisa menerapkan al-qayyum berarti. Nah ya, itu maksudnya mandiri. Gigi bisa pasang baju sendiri. Oh, bisa kan, berarti al-qayyum sudah bisa berarti itu. Nah ya, mandiri maksudnya tidak bergantung dengan orang lain. Tapi kalau yang sulit ya boleh kita minta tolong ya. Tapi kalau sekedar mandi, masa dimandikan ya? Mungkin ya. Iya, dimandikan, terus kalau makan disuapin kan bayi, berarti kalau bayi kan wajar karena dia belum ada kekuatannya kan, masih bayi. Kalau kalian kan nggak mungkin, nggak bisa menerapkan al-qayyum ini kan sudah besar. Nah, ini kan tidak bergantung kepada orang lain. Nah, sekarang yang ketiga, al-muhyi. Apa? Ada baca? Al-muhyi. Nah, apa arti al-muhyi? Artinya Allah Maha menghidupkan. Nah, contohnya ini menghidupkan, menyirami tumbuhan, terus memberi makan binatang. Ini contoh supaya kita bisa menerapkan sifat al-muhyi ya. Ini menyirami tumbuhan, memberi makan supaya hewan yang kita pelihara itu bisa hidup. Dan mungkin Allah yang datang memberikan makan kan, lewat kita. Meskipun Allah yang menghidupkan dan mematikan sesuatu, tapi kan kalau tanpa perantara kita tidak bisa juga. Misalkan ada hewan kita, tidak kita kasih makan, kita taruh di kandang sampai sebulan kan mati dia. Jadi kan meskipun al-muhyi ini Allah Maha menghidupkan, tapi kalau kita dikasih amanah namanya kan, kita dikasih peliharaan. Apa peliharaan tadi? Peliharaan itu tadi? Apa itu? Sapi. Nah, wang bebeng maka. Wang dek girang bebeng maksudnya. Kan mungkin bebeng maka ini yang mimpi kan. Nah, itu cara kita meladani al-muhyi. Kita juga supaya dia bisa hidup. Kalau kita tidak kasih makan kan mati nanti, meskipun sapi kan kalau sebulan tidak dikasih makan kan mati jadinya. Ya. Terus tumbuhan, menyiramnya ya. Lanjut. Al-mumit. Al-mumit. Apa? Baca. Al-mumit. Nah, artinya Allah Maha mematikan. Nah, kalau ini hanya Allah yang bisa mematikan orang. Bisa kita mematikan orang ya. Ya mungkin kita bisa mematikan orang, bisa kita pukul orang sampai mati kan tidak mungkin kita bisa seperti itu ya. Karena yang mempunyai sifat al-mumit itu cuma Allah. Ada kan kayak tadi kita pas nonton video sebelum mulai pelajaran kan, kalau belum memang mati kan, meskipun kena sama kaca apa kan tidak dia mati kan, karena bukan karena Allah yang mematikan. Kalau belum waktunya itu, meskipun mungkin tabrak sampai kepalanya peot kan, tapi kalau belum waktunya untuk mati, maka tidak akan mati. Meskipun mungkin di kesehariannya mungkin dia cacat atau biasa telang imun misalkan, tapi kan tetap hidup. Nah, lanjut. Terakhir, al-baqi. Allah Maha membangkitkan. Jadi ini yang membangkitkan. Jadi ini besok ini menghidupkan kembali manusia di alam kubur. Jadi kalau kita mati besok, enggak kita mati di kuburan itu, nanti kita dihidupkan lagi. Barang pas mati misalnya dia kan terkubur nih, dia kan majid kan. Mati kembali benda.
Nanti kita dipanggil lagi oleh Allah. Andi, bangun, bangun terus, bangun, lalu menghadap apa yang kalau kita menghadap itu apa yang dibawa, ya amal kita ketika di dunia. Nanti apa sama mati, misalnya ngomong tentu sampai masjid tu sampai jari kanan deh. Emak balik kepikiran prema, subul deh, kubur balik. Lalu oleh Allah, ketuaan karing, nanti aku gawe di dunia misal. Oh, lalu paling batur, catat. Oh, lalu anu batur catat, neraka, surga terus. Dia cukup di tamu kubur doang. Memang ada waktu pas hari kiamat, setelah hari kiamat baru dibangkitkan semua. Ya, makanya dari sekarang kita berusaha untuk berbuat baik, ya ini kan. Nah, harus yakin ya, kita harus yakin bahwa hari kebangkitan itu akan ada. Ya, kita tidak hanya sebatas dikubur nih. Nanti kan nak sekedar kubur doang tuh bebas ke paling batu dengan ketua, kan? Tapi besok ditanya, besok pas hari kiamat tapi kan pas dikubur juga ditanya besok kan pas pertama kali masuk kubur. Baru buka, mulai makan, mulai tahu jam tuh. Nanti dia tahu jam, mulai makan, dia berdengah. Mending otak terus pukul lah. Aku jangan situ pukul kan sampai telan mungkin otak kan. Balik datang kan menurut. Kalau besok itu kita tidak akan mati lagi, tapi tetap kita merasakan sakit ya. Pas terpukul loh nih, misal pukulan dari neraka kita terpukul kan. Oh, patok baris si malaikat kan lagu sakit kan doang, balik nero, benar. Dia sampai mati, pas patok otak, aduh, balik misal putus otak kan, balik datang. Nah, jangan mati kan masih mati balik. Nah, kalau sudah mati jadi tidak mati balik. Kalau sudah dipukul lagu sakit lagu. Para serika, kan ada gambar biasanya kan? Serika itu gambaran. Mungkin tidak seperti itu lagu rasa sakitnya itu. Berbeda dengan bakat serika, misalnya bakat rika si menibani deh. Kalau rika kan dan begigit tenung, kan? Seperti itu. Kita harus meyakini bahwa hari kebangkitan itu pasti ada. Jadi bagaimana cara kita mengatasi supaya kita bisa tidak sengsara nanti ketika hari kebangkitan? Maka ini harus kita bersekolah. Ini gunanya sekolah ini. Kalau tidak sekolah itu tidak mungkin tahu nama seharusnya kan. Dengan tua-tua ini kan caranya dia bersekolah kan pergi ke pengajian kan. Majelis ilmu itu caranya orang tua belajar. Kalau yang anak-anak kayak kalian ini sekolah, dengan tua kan mungkin dulu belajar kan, aman randi seperti itu kan. Harus kalau dengan tua itu ada dia tempatnya khusus majelis taklim, kaitan guru kan. Kalau kalian baru sekolah, mungkin orang-orang misalnya roh misalnya sekolah hati kan. Penting paham bareng pelajaran al-ba'is ini ya. Tapi ada caranya kalau dia dijelaskan itu sama tuan guru supaya dia paham al-ba'is itu ya. Nah, sekarang sudah akan selesai. Nah, sekarang kita lanjut ke diskusi ya. Dan sekarang lanjut ke diskusi. Silakan dibuka yang sudah Pak Guru bagikan itu. Buka. Kemudian dikerjakan soalnya ya. Dikerjakan soalnya. Tadi kan Pak Guru sebelum sudah Pak Guru bagi ya kelompoknya. Yang kelompok 1 siapa dapat kelompok 1 tadi? Haris ya, Haris satu. Kelompok 2 Kiki sama Ghazali ya. Kemudian yang kelompok 2 siapa? Haris ya. Kelompok 3 Andi sama Nadia. Nah, dikerjakan ya sesuai dengan kelompoknya. Guru kasih waktu dah berapa? 10 menit lah ya untuk mengerjakan ini.
Coba dikerjakan dulu. Sekarang presentasikan apa yang sudah ditanyakan di atas yang Pak Guru kasih tadi. Yang pertama untuk kelompok 1, Pak Guru bacakan dulu apa kasusnya ya. Yang pertama kasus 1 menggali makna al-qayyum. Nah, ini kasusnya ini di desa tempat kalian tinggal terdapat banyak orang yang mengalami kesulitan karena kondisi ekonomi. Pak Amri, salah seorang tetangga, adalah seorang pria yang memiliki tubuh kuat dan sehat, tetapi sering mengeluh tidak mendapatkan pekerjaan. Pak Amri terkadang hanya berdiam diri dan menunggu bantuan dari orang lain. Nah, pertanyaannya, bagaimana sifat Al-Qayyu atau yang Maha Kuat dapat memberikan inspirasi kepada Pak Amri untuk memanfaatkan kekuatan dan kemampuannya demi membantu dirinya sendiri dan masyarakat? Coba nomor 1 jawab dulu. Ini dari sini. Hubungan dengan sifat Al-Qayyu, Al-Qayyu, Allah yang Maha Kuat mengajarkan kepada kita bahwa kekuatan adalah anugerah yang harus dimanfaatkan untuk kebaikan. Allah menciptakan setiap manusia dengan kelebihan yang dapat digunakan untuk mengatasi tantangan hidup. Ya, hubungannya dengan sifat Al-Qayyu berarti menurut fikih nomor 1, Allah Maha Kuat mengajarkan kepada kita bahwa kekuatan adalah anugerah yang harus dimanfaatkan untuk kebaikan, ya. Apa solusinya terus untuk Pak Amri itu? Solusi untuk Pak Amri. Pak Amri seharusnya menggunakan kekuatan fisiknya untuk bekerja, misalnya menjadi buruh, angkut barang, petani, atau pekerjaan lain yang membutuhkan tenaga. Ia juga bisa membantu orang lain yang lebih lemah dengan tangan yang dimilikinya, seperti membantu para lansia atau terlibat dalam kegiatan sosial. Dengan memanfaatkan kekuatannya, Pak Amri tidak hanya membantu dirinya sendiri, tetapi juga membantu teladan bagi masyarakat. Jadi Pak Amri yang malas-malas itu tadi ya, solusinya adalah menggunakan fisiknya untuk bekerja, berarti ya, supaya tidak malas. Kemudian menggunakan kekuatannya untuk kebaikan, ya, terlibat langsung dalam kegiatan sosial. Ya, bagus gitu ya. Coba lanjut, Aris. Termasuk tanaman adalah salah satu bentuk kehidupan yang harus dijaga dan dirawat dengan baik. Solusinya. Solusi untuk Bu Ani dan warga. Bu Ani perlu menyempatkan waktu untuk menyiram tanaman agar tanaman kembali hijau. Warga sekitar bisa bergotong royong membantu jadwal penyiraman sampah bersama-sama.
terutama bagi anak-anak yang menggunakan taman tersebut untuk bermain. Warga juga bisa menambah tanaman baru seperti pohon buah atau bunga yang mudah dirawat agar taman menjadi lebih menarik. Membuat kesepakatan bersama untuk menjaga taman sebagai bentuk rasa yang atas anugerah Allah yang maha menghidupkan. Nah, sudah boleh duduk ya. Sudah nanti ya, boleh duduk ya, boleh duduk. Nah, tadi kan sudah ya, maju presentasikan hasil dari penyelesaian kasus namanya ya. Ada beberapa kasus yang Pak Guru kasih, ada yang punya kekuatan tetapi dia malas ya. Terus ini Al-Muhyi yang menghidupkan. Bu Ani memiliki sebuah taman ya terkait dengan Al-Muhyi, namun tamannya tidak dipelihara ya. Punya taman tetapi dia tidak meliharanya, berarti dia tidak mencerminkan Al-Muhyi yang Allah Maha menghidupkan. Dia punya taman sendiri bagus tetapi dia tidak menyiram, otomatis kan mati tamannya ya. Ada solusinya tadi supaya Bu Ani lebih rajin ya untuk menyiram tanamannya. Nah, terakhir ini kesimpulan. Satu dulu, nomor satu. Al-Qoyu dulu. Haris dulu. Baca Al-Qoyu. Ya, Al-Qoyu. Sifat Allah Al-Qayyum mengajarkan kita bahwa kekuatan yang diberikan oleh Allah baik fisik maupun kemampuan lainnya adalah amanah. Kita harus menggunakannya untuk membantu diri sendiri dan orang lain serta berbuat kebaikan. Ya, jadi kesimpulan yang pertama itu dari Al-Qoyu. Al-Qoyu itu apa artinya tadi? Allah Maha Kuat. Jadi yang memberikan kekuatan itu siapa? Allah. Jadi bagaimana supaya kita bisa Allah itu tidak kecewa karena Dia sudah memberikan kita kekuatan, maka caranya adalah kita harus menggunakan kekuatan itu untuk membantu diri sendiri dulu ya, baru kita membantu orang lain ya. Jangan hanya menggunakan kekuatan kita untuk membantu orang lain saja, tapi diri kita sendiri sampai capek kan, diri sendiri dulu sehat diri sendiri, baru bantu orang lain. Yang kedua coba Kiki lagi, yang kedua coba Al-Qayyum. Sifat Allah Al-Qayyum. Sifat Allah Al-Qayyum mengajarkan bahwa Allah berdiri sendiri, tidak memerlukan bantuan siapapun dan selalu memelihara seluruh makhluknya. Sebagai manusia kita harus meneladani sifat ini dengan belajar menjadi mandiri, percaya diri, dan berusaha menjalankan tugas serta tanggung jawab kita sendiri. Nah, jadi sifat
Al-Qayyum itu mengajarkan kita supaya mandiri ya, tidak bergantung kepada orang lain. Bagaimana caranya? Ya kalau kita bisa mengerjakan sesuatu itu sendiri, kalau kita bisa ya, maka jangan meminta bantuan kepada orang lain. Kalau kita bisa sendiri, kalau kita tidak bisa sendiri ya boleh. Contohnya misalkan kayak tadi contohnya misalkan kalau kita pakai baju kan, pakai sepatu, kita kan kalau SD kan pasti bisa kan. Kalau kelas 6 masih dipakaikan sepatu kan agak tidak masuk akal berarti kan. Berarti itu mungkin ada kelainan berarti ya. Kayak kalau sudah kelas 5 atau kelas 6 baju masih dipakaikan atau sepatu masih dipakaikan sama orang tuanya, berarti ada penyakit seperti itu ya. Kita harus mandiri. Kalau kita bisa melakukan sendiri maka kita lakukan sendiri. Nah, yang ketiga sekarang Al-Muhyi. Nah, Pak Guru bacaan nih, jelaskan ini Al-Muhyi dulu kesimpulannya. Mengajarkan bahwa Allah memberi kehidupan kepada semua makhluk. Bagaimana cara kita meladani Al-Muhyi itu? Maka yang kita bisa, Al-Muhyi itu kan maha menghidupkan. Allah maha menghidupkan. Jadi kita tidak bisa menghidupkan pohon-pohon, tidak bisa ya. Cuman Allah yang bisa. Cuman cara kita untuk bisa menghidupkan ya, ikhtiar kita ya, usaha kita adalah dengan menyiram ya, memberi pupuk atau menjaganya, merawat, menjaga dan melestarikan. Itu cara kita untuk menghidupkan. Nah, tapi yang menghidupkan dan mematikan tetap Allah. Tetapi kita cuma berikhtiar. Kalau kita tidak menyiram tanaman kita kan lama kelamaan mati ya. Nah, kemudian yang keempat Al-Mumit. Nah, Al-Mumit itu kan Allah yang maha mematikan. Jadi bagaimana cara kita supaya memang Allah yang mematikan kita ya. Tapi kalau kita untuk menjadi sehat kan atas kita yang bisa membuat diri kita sehat kan, bukan Allah. Misalkan ya Allah sehatkan aku kan mungkin, sehatkan aku tapi makan yang jorok kan, makan yang kotor-kotor kan tidak bisa. Allah memang yang mematikan, tetapi kita juga menjaga tubuh kita. Contohnya jangan sampai minum minuman keras, jangan pakai narkoba ya, karena itu bisa membuat tubuh kita rusak dan cepat mati jadinya. Karena kan belum waktunya mati, tetapi kita tidak bisa menjaga diri kita kan. Kita merusak badan kita dengan minum minuman keras, narkoba atau apa itu yang berbahaya itu. Makanya Allah dengan sifat Al-Mumit, meskipun Allah punya kekuatan untuk mencabut nyawanya, nyawanya Ardian, tapi tetap kita juga bisa menjaga ya, supaya kita tetap sehat. Kalau kita sudah sehat, merasa sehat, kemudian kita mati ya itu urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang penting kita sehat dulu ya. Nah, kemudian yang terakhir Al-Ba'is. Nah, kalau yang Al-Ba'is yang tadi itu cara kita adalah Allah yang maha membangkitkan. Jadi cara kita untuk bisa meneladani Al-Ba'is itu, membangkitkan itu kita harus beribadah ya. Beribadah, berbuat baik supaya ketika kita dibangkitkan, jadi ketika dibangkitkan itu kelihatan nanti dari segi wajah kita ya, mana yang sering berbuat baik dengan mana yang tidak pernah. Kalau yang sering berbuat baik itu dia bercahaya nanti mukanya ya. Kalau yang sering berbuat jahat dia hitam nanti, sampai-sampai orang juga tidak bisa mengenal bentuk tubuhnya. Karena perbuatannya buruk semua ya. Nah, sebelum kita tutup pembelajaran kita ini, kita tonton video dulu ya. Video yang tadi, video yang sudah Pak Guru tadi itu. Siap-siap ya berarti ini. Nah, ini bukti bahwa dari Allah itu ada ya. Coba lagi.
Sebenarnya kalau dia tidak selamat ini pasti dia mati kan, kalau secara logika akal yang kita lihat itu pasti dia mati, tapi kan dia selamat dari, makanya dia disebut selamat dari maut. Sehingga keburukan tidak menimpa kita. Nah, itulah yang dialami oleh orang-orang yang sedang jenawi rangkum kali ini guys. Penasaran kan seperti apa aja? Yuk deh, makanya kita tonton videonya sampai habis ya. Dan jangan lupa berlangganan dan subscribe, dan tekan dulu yuk tombol subscribe loncengnya biar kalian gak ketinggalan video menarik dan terbaru dari kita guys. Pria sepeda. Pria yang lagi bersepeda ini asli deh, nasibnya bujur banget. Kita lihat aja nih guys, saat ia sedang bersepeda di jalan raya. Terlihat truk trailer menyusul dari arah belakangnya. Naas, truk itu mengalami kerusakan ban hingga bannya terlepas guys. Bahkan bagian bawah truk itu sampai mengeluarkan api loh. Nah, pria yang menaiki sepeda itu pun langsung terkejut melihat truk dan ban yang meluncur di sampingnya. Syukurlah bannya gak melukai bapak ini. Kaca. Pria yang sedang berjalan ini asli deh hoki banget guys. Seorang pria Arab yang mengenakan jubah putih terlihat sedang berjalan santai ini tiba-tiba dikagetkan dengan jatuhnya kaca dari atas. Beberapa kaca itu hanya menyerempet tubuhnya dan dia terjatuh karena kaget. Kaca ini, kaca yang tebal gitu ya kan. Kalau kita kan harus potong guys, kan kayak tidak ada apa-apa kan. Safety harness. Seharusnya kan potong. Kejadian mengerikan kali ini terjadi di Taman Hiburan Moncheng Ordovician di Chongqing, Cina yang terkenal dengan wahana ekstrimnya. Sebuah video yang direkam pada 1 Oktober 2018 Ini apa ini? menjadi saksi di mana Jalan di atas, Cina uji di atas bukit ini. melewati jembatan guys. Kalau dia ke bawah itu dengan sangat percaya diri kayak dan gunung, dia di bersedia atas sampai gunung. detik akhir. Tapi dia putus, hampir dia. Untungnya berhasil sampai ujungnya guys. Akibat kelalaian ini, pihak Taman Hiburan sempat menutup taman dan melakukan penyelidikan. Bayi. Nah, kalau bayi yang satu ini hampir celaka karena kelalaian orang tuanya, beruntung nasib baik masih bersamanya. Terlihat di rekaman CCTV terdapat 2 wanita pelanggan toko yang sedang berbicara dengan karyawan toko untuk membeli senapan. Sedangkan bayinya didudukan di atas meja kaca. Saat mereka sibuk dengan senapannya, bayi itu pun bergerak dan hampir terjatuh guys. Beruntung, pria yang juga karyawan toko melihat dan langsung menangkap bayi tersebut. Lewat sedikit aja bisa kandas ya guys. Dia dengan tanah waktu sisa anak mobil. Hoverboard meledak. Ada sebuah video yang menegangkan saat seorang anak bermain hoverboard nih guys. Kita lihat aja yuk. Terdapat 2 anak di ruang tamu di mana seorang anak laki-laki sedang bermain hoverboard. Lalu tiba-tiba ikannya. Salah satu anak yang berada di dalam ruang tamu ini pun sedang asik membuka dan menutup laci lemari. Tapi saat ia mencoba menarik salah satu laci lemari tersebut, seketika lemari itu pun akhirnya jatuh karena tidak seimbang. Meskipun kepala anak itu sempat terbentur, namun ia berhasil menghindar dari lemari itu dan menangis. Gak lama kemudian ibunya pun berlari dari arah tangga menuju suara jatuhnya lemari. Wah, beruntung banget ya guys. Itulah beberapa video orang-orang yang bernasib baik sehingga terlolos dari maut. Paling mengerikan Jangan lupa like dan share video ini ke teman-teman kamu. Terima kasih. Nah, dengan berakhirnya nonton video tadi, maka pembelajaran kita untuk siang hari ini kita cukupkan ya. Kita tutup dengan sama-sama membaca doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Cari teman-temannya yang usahakan yang kelas 5 dulu ya, kelas 5 dulu.